Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu acara yang selanjutnya. Bagi Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika ada Bapak Ibu atau anak-anak yang menemukan HP pada saat sebelum sholat tadi, bisa diserahkan ke panitia karena ada ya. Oh ada, alhamdulillah. Oh ya, nanti Pak Sunardi bisa mengambil ke Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain udah nyampe di counter gitu. Ya, counter. Selera dulu, selingan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluna ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu hadirat rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua telah diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan siam Ramadan hari kedua pada hari ini. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada juga umatnya yang tetap konsisten, konsekuen dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Hadirin rahimakallah, ini malam ketiga terasa longgar. Malam pertama Pak Panitia, saya susah mencari tempat, agak protes juga. Nah, protes juga kepada, ya bukan hanya ke panitia, akhirnya kepada pengurus masjid juga gitu. Ya, malam pertama, akhirnya malam kedua saya dapat tempat. Ya, malam sekarang udah longgar nih. Mudah-mudahan kelonggaran ini tidak menyurutkan kita untuk mengisi ya amaliyah Ramadan. Mudah-mudahan sampai akhir syahrul Ramadan ini kita tetap untuk semangat dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana disampaikan oleh pengacara, saya baru mendapatkan judul tadi dari Mas Hasan. Apa Mas Hasan judulnya? Amalan utama di bulan Ramadan. Gampang saya bilang itu kan. Memang biasanya suruh kita bagaimana beramal di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya kita bagaimana kita beribadah bulan Ramadan ini untuk menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. 2 malam yang lalu sudah diingatkan oleh Ustaz terdahulu, baik Ustaz Toto, Ustaz Yusuf, Ustaz Dukman, panitia juga diingatkan. Man soma, Ustaz Taufik, man soma Ramadana, man qama Ramadana. Itu diingatkan bagaimana melengkapi, bagaimana kita menjadi orang bertakwa. Ketika di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala dikatakan adalah apa?
memberikan tawaran kepada kita semuanya agar kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman itu merupakan satu dorongan untuk kita melaksanakan kewajiban apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, ketika sebelum hadirnya bulan Ramadan, ada kebiasaan Rasulullah SAW menyampaikan keutamaan di bulan Ramadan. Di antaranya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa akan datang bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya, yang awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqum minan nar, terbebaskan dari api neraka. Dan di dalam bulan Ramadan tersebut juga bahwa segala kewajiban akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70 kali kebaikan. Sementara ibadah sunnahnya itu akan diganti menjadi seperti ibadah wajib. Luar biasa nih Bapak Ibu ya, ketika bulan Ramadan ini. Begitu juga ketika bulan Ramadan ada satu malam yang disebutkan adalah 1 malam lebih baik dari 1 bulan. Begitu juga bahwa di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita ketika sore hari memberikan orang-orang yang berbuka puasa iftar akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan orang yang melaksanakan ibadah puasanya tidak akan berkurang sedikit pun pahalanya. Kemudian juga di bulan Ramadan sangat tegas Al-Quran mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi, bahwa di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Dengan Al-Quran merupakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran bukan hanya petunjuk bagi orang-orang beriman, tapi untuk seluruh umat manusia. Dan Al-Quran menjadi pembeda bagi yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman, untuk meraih keutamaan dalam mencapai hal tersebut, maka harus memiliki beberapa sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, orang yang beriman itu harus memiliki sifat muraqabah. Sifat apa Bapak Ibu? Lupa lagi, baru disebutkan. Muraqabah. Merasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak merasa diawasi, bisa jadi ketika kita ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, yang ibadah puasa itu diwajibkan sejak terbit, jangan terbit matahari udah siang, terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau kita tidak jujur dalam melaksanakan ibadah puasa, bisa saja seorang suami mau berangkat kerja, nggak ada istri ini, dia aja masuk kamar, pulang-pulang, gimana puasanya? Oh capek juga ya, capek. Padahal apa? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Tapi apa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkait apa? Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kita pertahankan kejujuran. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Kemudian yang keduanya, dengan kita melaksanakan Allah Subhanahu wa taala dan kita mulai beribadah pada mulai maghrib, isya, dengan qiyamul lail, salat tarawih, dengan tadarusan, terus ditambah lagi dengan salat sunat-sunat yang lainnya, tahajud, istikharah, kemudian hajat dan sebagainya. Dalam rangka apa?
muraqabah. Kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mendekatkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kita, baik di dunia ini insya Allah di akhirat kelak. Karena apa? Karena dengan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi tenang, menjadi tentram. Kemudian yang ketiganya, kita untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan, maka harus kita dengan melalui mujahadah, melalui dengan perjuangan yang kuat. Bagaimana kita mendapatkan hasil yang baik kalau sekiranya kita bermalas-malasan? Bagaimana nanti kita pada akhir mendapatkan, yaitu dengan janji Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Lailatul Qadar, kalau sementara kita bermalas-malasan, tapi kita dengan mujahadah kita berjuang untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan ini, insya Allah, maka kita akan mendapatkan tentunya lagi apa? Janji Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kemudian yang keempatnya, untuk meraih keutamaan bulan Ramadan, maka kita harus rajin, yaitu murattalah, kita membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah tadi sebutkan dalam Al-Quran surat 35 bahwa bulan Ramadan adalah bulan turun Al-Quran. Kita harus mengisi bulan ini dengan selalu membaca Al-Quran. Bagaimana target kita dalam bulan Ramadan ini? Ketika tahun kemarin, apa kita sudah bisa sampai khatam atau belum? Minimal kita memiliki target untuk dalam satu bulan Ramadan ini harus bisa mencapai target kita khatam satu Quran, satu kali khatam Quran. Kenapa? Karena sungguhnya terjadi kekosongan apabila kita tidak mengisi dengan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya nggak tahu di antara jamaah ini ada menyimak tidak. 2 hari yang lalu saya mengirim video yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Sebenarnya saya mendapat video itu sebelum masuk bulan Ramadan, tapi saya melihat bagaimana pada malam pertama di masjid kita ini, apakah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini benar atau tidak. Ternyata menjadi kenyataan. Apa katanya? Bahwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan dalam garis besarnya, pencuri yang terbesar di bulan Ramadan ini adalah apa? Karena mereka tidak memanfaatkan momen bulan Ramadan ini dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya apa? Gambarannya ketika dia datang ke masjid, ketika mengikuti makmum Allahu Akbar, ketika salam imam, boro-boro ikut mengikuti imam astagfirullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibaca apa? Teringat dalam dirinya, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini apa? Yang dibawa adalah gadgetnya itu. Yang terpikirkan dalamnya apa? Bukan ingat untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kaitkannya adalah bagaimana mungkin ada berita dan sebagainya, sehingga mengingatkan mengaburkan bagaimana ingatan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka di Ramadan ini agar kita diisi untuk biasa kita, terutama lagi apa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Sudah banyak ustadz-ustadz kita mengingatkan bagaimana ketika dalam hari-hari biasa itu untuk biasa kita mengingatkan untuk kita selalu membaca Al-Quran. Bagaimana rumah kita dihiasi dengan Al-Quran.
zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumahmu itu dengan selalu membaca Al-Quran. Begitu berapa? Iqra'u Al-Qur'ana, bacalah olehmu Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamah, bahwasanya nanti pada hari kiamat nanti Al-Quran syafi'an min ahlihi, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi ahlinya. Mumpung kita bulan Ramadan, apalagi kalau dalam kita membaca buka sejarah betapa banyak para ulama-ulama itu membaca Al-Quran berapa kali khatam dan membaca Al-Quran. Paling tidak kita bisa berjanji dalam diri kita bahwa dalam bulan Ramadan ini kita bisa khatam 1 kali dalam baca Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengisi amalan bulan Ramadan ini dengan musyawarah, dengan sabar yang ekstra. Dimulai kita untuk meninggalkan makan minum yang pada hari-hari biasa dihalalkan, begitu juga untuk menghindari kita yang suami istri untuk bisa berhubungan, begitu juga dalam kondisi tertentu apabila di antara teman kita mengajak untuk berduel dan berantem dan sebagainya, maka kata Rasulullah SAW apa? Inni shaim, katakan bahwa sungguhnya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Nah inilah kemudian menjadikan apa? Sesungguhnya kita ini bahwa bulan puasa ini adalah merupakan bulan yang penuh dengan kesabaran untuk bisa menahan nafsu kita, emosi kita, dengan kita bisa melaksanakan 5 kiat ini insya Allah. Apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjalankan siyamul nahar wa qiyamul lail, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu buru-buru, kasih bapak-bapak ya. Muhammadur Rasulullah sallallahu